Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aulia Putri Madani dengan NPM F1H024030. Saya mahasiswa S1 Geofisika semester 3. Di sini saya membuat video presentasi mengenai koreksi-koreksi di metode gravitasi. Sebelum itu, koreksi-koreksi di metode gravitasi ini dibagi menjadi dua anomali. Nah, di dua anomali ini terdapat koreksi-koreksi metode gravitasi tersebut. Yang pertama adalah anomali gravitasi observasi, dan yang kedua adalah anomali gravitasi teoritis. Nah, yang pertama adalah anomali gravitasi observasi. Di anomali gravitasi observasi ada beberapa koreksi. Yang pertama, koreksi pasang surut, kedua, koreksi tinggi alat, yang ketiga, koreksi drift, dan nilai mutlak. Nah, yang pertama, koreksi pasang surut. Koreksi pasang surut dipengaruhi oleh efek pasang surut. Alat gravitimeter sangat peka, sehingga gaya tarik gravitasional matahari dan bulan sangat berpengaruh pada alat tersebut. Pasang surut akan mengurangi nilai gravitasi yang terukur, oleh sebab itu nilai koreksi pasang surut itu ditambahkan. Nah, di koreksi pasang surut ini, bila sudah dikoreksi dengan pasang surut, nama datanya adalah data gravitasi terkoreksi pasang surut. Selanjutnya, koreksi tinggi alat. Koreksi tinggi alat dilakukan karena pengukuran gravitasi tidak di atas permukaan bumi, melainkan di atas tanah setinggi posisi sensor gravitimeter. Tinggi alat menyebabkan gravitasi berkurang dengan jarak dari pusat bumi, sehingga nilai koreksi tinggi alat ditambahkan. Nilai gravitasi koreksi ini dinamakan dengan G terkoreksi tinggi alat. Selanjutnya, koreksi drift. Alat gravitimeter merupakan alat ukur yang sangat sensitif terhadap pengaruh drift. Drift adalah perubahan nilai pengukuran gravitasi karena pengaruh perubahan mekanika dalam gravitimeter. Pengaruh tersebut diakibatkan oleh pegas yang semakin merenggang terhadap waktu dan suhu, di mana keduanya sangat mempengaruhi pembacaan nilai gravitasi. Cara menghitung koreksi drift adalah ukur base station di awal dan di akhir pengukuran. Karena efek drift mengurangi nilai pengukuran, maka untuk mendapatkan nilai sebenarnya atau bebas drift itu ditambahkan koreksinya. Nah, dari sini hasil dari koreksi drift itu adalah G terkoreksi drift. Nah, yang terakhir ini adalah nilai gravitasi mutlak. Nilai gravitasi mutlak diperoleh dengan mengikatkan nilai gravitasi relatif terhadap suatu titik ikat gravitasi. Titik ikat itu sendiri adalah titik yang sudah diketahui nilai gravitasi mutlaknya. Nilai gravitasi di titik ikat ditambahkan ke nilai gravitasi relatif pada setiap titik amat untuk memperoleh nilai gravitasi mutlak di titik amat. Pada tahap ini, anomali gravitasi sudah dalam bentuk anomali gravitasi observasi atau GOBS. Nah, selanjutnya adalah anomali gravitasi teoritis. Anomali gravitasi teoritis adalah medan gravitasi yang disebabkan faktor non-geologis dan dihitung dengan penjabaran rumus. Di anomali gravitasi teoritis ini ada 4 koreksi. Yang pertama, koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi Bogers, dan terakhir koreksi medan. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, koreksi lintang. Koreksi lintang dalam bentuk esferoid. Nilai gravitasi teoritis merupakan bergantung pada posisi lintang, yaitu nilai terendah di ekuator dan nilai tertinggi di kutub. Semakin tinggi letak lintangnya, maka semakin besar percepatan gravitasinya. Jadi, medan gravitasi bumi cenderung bertambah besar ke arah kutub. Nah, yang kedua, koreksi udara bebas. Koreksi udara bebas adalah pemindahan medan gravitasi normal di esferoid referensi menjadi medan gravitasi normal di topografi. Untuk mengurangi efek perubahan nilai gravitasi karena pengaruh ketinggian posisi di titik dari esferoid, hanya memperhitungkan elevasi dan belum diperhitungkan massa yang berada di antara di titik pengukuran dan bidang datum. Nah, yang ketiga adalah koreksi Boger. Koreksi Boger ini memerlukan densitas dengan memperhitungkan keberadaan massa antara esferoida referensi dan titik pengukuran akan menambah nilai gravitasi. Maka koreksi Boger ini dihitung dengan cara mengurangkan dengan anomali udara bebas. Nah, yang terakhir adalah koreksi medan atau terrain correction. Di koreksi medan, keberadaan bukit dan lembah di sekitar titik pengukuran akan mengurangi pembacaan nilai gravitasi, sehingga nilai koreksi medan ditambahkan pada anomali Boger sederhana. Pada koreksi ini namanya sudah menjadi anomali Boger lengkap. Sekian presentasi lisan saya mengenai koreksi-koreksi di metode gravitasi. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.